Mana media lokal di China memberitakan perjumpaan antara Xi Jinping dan juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Seperti apa framing yang digambarkan di sana, Bunga? Ya, selamat malam Ade dan juga Safira dan juga pemirsa CNBC Indonesia. Memang pertemuan antara kedua pemimpin dari kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini menyita banyak perhatian serta diberitakan secara masif di media lokal China serta juga mendapat sorotan dari sejumlah pengamat ekonomi di China. Dan memang melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, jika harus menggambarkan situasi maupun kondisi hubungan antara China dan juga Amerika Serikat saat ini tidak setuju bahwa dikatakan adanya persaingan. Memang Mao Ning sendiri mengatakan bahwa China tidak takut dengan adanya persaingan atau tidak takut harus bersaing dengan Amerika Serikat. Namun jika status hubungan antara Amerika Serikat dan China saat ini digambarkan sebagai persaingan, ia tidak setuju. Menurutnya saat ini bagaimana China melihat hubungan antara Amerika Serikat dan juga China ini sesuai dengan arahan dari Presiden China Xi Jinping yang berdasarkan 3 poin, di mana poin yang pertama adalah saling menghormati, kemudian poin yang kedua ini adalah hidup berdampingan secara rukun dan juga damai, dan yang ketiga ini adalah bekerja sama dengan saling menguntungkan. Dan memang ia kembali menegaskan bahwa meskipun China ingin terbuka kembali membangun komunikasi dengan Amerika Serikat, namun ia menegaskan komitmen Amerika Serikat secara serius untuk tidak kembali memulai perang dingin dengan China, serta tidak mengintervensi apapun yang ada di China sebagai hak ataupun kebutuhan China sebagai negara yang berdaulat. Karena memang banyak sekali tanggapan mengenai Amerika Serikat yang banyak memiliki kekhawatiran terhadap China yang kemudian mengorbankan segala kebutuhan dan juga hak-hak begitu ya dari China. Dan memang berita lokal sendiri memberitakan pertemuan antara kedua pemimpin tersebut, di mana kedua pemimpin tersebut akan membahas mengenai isu-isu strategis dan juga untuk memperbaiki hubungan bilateral antara keduanya, di mana yang pertama ini adalah tentunya soal Rusia dan juga Ukraina yang masih terjadi konfliknya hingga saat ini, kemudian soal gencatan senjata di Gaza karena Presiden China berulang kali menegaskan Amerika Serikat harus membantu adanya gencatan senjata di Gaza karena saat ini seluruh dunia pun tahu begitu ya apa yang tengah terjadi terhadap saudara kita di Palestina sana. Kemudian juga poin yang ketiga ini tentunya adalah soal Taiwan, di mana China sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat harus menghormati adanya aturan atau rule begitu ya, satu China yakni Taiwan adalah bagian dari China. Ade dan juga Safira. Pertemuan antara kedua kepala negara ini sebenarnya bagaimana bisa Anda gambarkan pasang surut hubungan kedua negara ini? Ya kalau memang digambarkan pasang surutnya begitu ya, kita ketahui bahwa hubungan antara China dan Amerika Serikat beberapa kali menegang, beberapa kali berbaikan, kemudian menegang kembali dan berbaikan. Memang ada beberapa poin atau isu-isu yang general antara kedua negara tersebut, di mana yang pertama ini adalah soal militer, di mana beberapa akhir lalu atau belum lama ini Beijing sendiri telah menangguhkan hubungan komunikasi antara militer ke militer antara China dan juga Amerika Serikat setelah sebagai bentuk balas dendam ketika China mendapatkan hukuman dari Amerika Serikat setelah ada pesawat China yang jatuh di perbatasan Amerika Serikat, di mana Washington sendiri menuduh bahwa balon tersebut adalah balon mata-mata. Namun China sendiri menyanggah bahwa balon tersebut adalah balon mata-mata, melainkan hanya balon cuaca semata. Sehingga Beijing menangguhkan komunikasi antar militer kedua negara tersebut. Namun Amerika Serikat kini ingin kembali membangun hubungan bilateral apalagi melalui militernya. Kemudian soal yang kedua ini adalah soal perdagangan internasionalnya, di mana tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya
China dan Amerika Serikat ini sebetulnya sama-sama ingin memiliki atau membangun kembali hubungan yang harmonis, kemudian kembali membangun komunikasi secara perdagangan internasional. Amerika Serikat sendiri pun sebenarnya ingin kembali berinvestasi ke China, namun menolak untuk membuka rahasia-rahasia besar bisnis Amerika Serikat. Namun yang kita ketahui bahwa investasi ataupun kerjasama perdagangan perlu adanya keterbukaan, namun Amerika Serikat menolak terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah lagi-lagi soal Taiwan, di mana Taiwan ini memang menjadi isu yang sangat sensitif bagi China dan juga Amerika Serikat, di mana kalau dilihat beberapa pengamat ekonomi melihat langkah dari kedua pemimpin ini sebenarnya sudah saling mengalah begitu ya. Dari Joe Biden sendiri langkah mengalahnya ini sudah terlihat dari Taiwan adalah bagian dari China. Taiwan bukanlah sebuah negara atau Amerika Serikat sendiri menghormati adanya rule atau aturan satu China atau one China, di mana Taiwan adalah bagian dari China. Namun Joe Biden meminta agar Xi Jinping atau pemerintah Beijing tidak mengintervensi ataupun campur tangan akan election atau pemilihan presiden Taiwan yang akan digelar tahun depan. Kemudian kalau dilihat memang selain militer, kemudian Taiwan dan juga perdagangan, China dan Amerika Serikat sendiri saat ini memang banyak pengamat dari China yang mengatakan bahwa kedua negara tersebut sebenarnya sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama tidak ingin bersaing. Dan China sendiri kembali menegaskan bahwa untuk urusan Taiwan, China tidak akan kembali mengambil satu inci pun wilayah lain ataupun mengembalikan wilayah lain. Demikian laporan dari Bunga Cinka langsung dari Shanghai kembali ke studio. Iya, terima kasih informasinya Bunga, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Kita tunggu tahun depan Bunga. Ditunggu kehadirannya kembali di studio CNBC Indonesia. Selamat bertugas kembali, selamat belajar kembali Bunga.